Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Sekarang kita cerita tentang saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu komitmen dari diri pribadi kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus sampai selama-lamanya? Tergantung dari keputusan kita. Kalau kita memilih untuk ikut Yesus, tidak mudah. Makanya tadi lagunya, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, komitmen saya adalah tetap mengikuti Yesus. Walaupun susah sekali, walaupun sulit, itu tergantung lagi komitmen kita dengan Dia. Hidup adalah pilihan. Kita kalau punya pilihan untuk mengikuti Yesus, ya ada konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti Yesus itu harus menanggalkan semua baju dunia kita, kedagingan-kedagingan kita ini, nafsu-nafsu kedagingan kita pakukan di salib Kristus. Pakukan di salib Kristus itu. Kita pikul salib, ikut Dia. Pikul salib itu berat loh, tidak mudah. Tapi Dia bilang begini, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Ya, selama kita hidup di dunia pastilah banyak tantangan. Tapi kita punya pilihan. Kalau saya secara pribadi mau sengsara susah kayak apa, komitmen saya dengan Dia, saya tidak akan lepaskan. Saya sudah salibkan semua kedagingan saya di salib Kristus. Saya mau ikut Dia. Tidak ada keinginan daging lagi. Semua sudah saya matikan di kayu salib. Tapi bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana hidup saya? Melalui kehidupan saya, ada banyak orang yang datang mencari Kristus. Karena di luar sana banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang yang dia sudah lakukan ritual-ritual agamawinya, tetapi dia tidak menemukan solusi dalam kehidupannya. Mereka butuh yang namanya Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Jadilah murid Kristus, jadilah pengikut Kristus. Ada perbedaan pengikut Kristus dan murid Kristus juga. Murid Kristus adalah orang-orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan pengikut Kristus hanya ke gereja aja, formalitas, melakukan ritual-ritual agamawi setiap minggu dan setiap ibadah-ibadah yang diadakan di gereja.
tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Itu perbedaannya murid dan pengikut. Pengikut-pengikutnya juga yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Lihat tuh waktu penyalipan, kondisinya seperti apa. Kalau kita mau mengikuti Yesus itu, kita punya hati yang sungguh-sungguh. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang menjadi perintahnya, kita lakukan. Kita lakukan perintah-perintahnya. Semua perintahnya harus kita lakukan. Kita tidak bisa mau hidup di zona aman aja. Ini sudah arus mudik, mulai macet. Kalau kita mau cari aman-amannya doang, kita tidak bisa berkomitmen. Kalau kita mau cari aman, tidak bisa komitmen pasti. Kita hanya akan melakukan ritual-ritual agamawi, yang mana kita ke gereja dengan hati yang hampa, pulang juga masih dengan hampa. Karena kita tidak jadi pelaku firman. Tapi kalau kita mau menjadi pelaku firman, apa saja bisa kita pakai untuk menjadi sarana untuk menjadi alat Tuhan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ada orang yang menghubungi saya, "Ibu, saya ini sudah pensiun, saya sudah tua Bu, sudah pensiun lama, sudah tua. Saya dulu saya waktu masih bekerja, saya masih bisa lah pulang kerja, saya masih pergi melayani orang-orang yang susah di daerah saya, orang-orang miskin. Saya masih datang, saya masih bisa mendoakan mereka, saya bisa kasih sedikit berkat yang saya punya. Sekarang saya sudah tua, saya tidak bisa datangi mereka satu persatu, tapi saya utus anak saya suruh anak saya datang, bahwa ada PK saya lah. Apa yang saya minta tolong anak saya belanjakan, itu saya minta tolong dianterin, dibagikan. Mereka juga bukan orang Kristen, tapi saya mau melakukan itu buat mereka. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak minta kita numpuk harta, uang dan harta di dalam dunia ini sebanyak-banyaknya. Wong mati juga nggak bawa apa-apa. Kita telanjang, kita lahir dengan telanjang, kita akan kembali dengan telanjang. Kita nggak akan pernah bisa bawa rumah, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa harta. Terus kenapa kita mempertahankan? Ada yang bilang, kamu ngomong enak aja, Lin. Lah nanti anak-anakku gimana hartaku kalau habis? Bukankah anak-anakmu juga diberkati Tuhan? Bukankah setiap yang lahir di dunia ini Tuhan berkati dengan berkat Tuhan masing-masing? Tiap individu kita yang lahir di dunia ini Tuhan berkati dengan berkatnya Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus mempertahankan? Kalau memang ada uang berlebih, kita ada yang berlebih, kenapa tidak kita berikan bagi mereka yang membutuhkan? Mungkin Bapak Ibu saat ini mungkin punya pakaian layak pakai. Bapak Ibu bisa hubungi saya bagikan di dusun-dusun pakaian layak pakai, atau buku-buku yang tidak terbaca lagi. Buku-buku bisa buat anak-anak nanti di dusun-dusun. Atau mungkin
perabot-perabot yang sudah tidak terpakai, Bapak Ibu mau ngasihkan orang, aduh ini gimana ya, mau buang kok ya sayang gitu ya, masih bisa dipakai tapi tidak terpakai juga, ya udah kirim aja, nanti kita bagikan ke dusun-dusun. Itu banyak orang yang membutuhkan. Hidup harus menjadi berkat. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Tuhan bilang Dia memberkati kita supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Jangan ditahan. Pakaian layak pakai, tapi jangan kasih yang robek ya. Kasih yang layak pakai. Dunia ini sudah penuh dengan sampah tekstil. Beberapa negara yang dijadikan tempat sampah tekstil oleh negara-negara lain itu pun sudah sampai dari luar angkasa sudah bisa terlihat sampah yang sudah begitu besarnya, yang sampai terlihat seperti satu pulau, saking banyaknya sampah tekstil. Jangan terus berbelanja tekstil, tapi berbagilah. Kalau prinsip anak saya begini, kalau mau beli baju 2, ada kepengen beli 2, berarti 2 dari lemari harus keluar. Berikanlah pada orang yang membutuhkan. Kalau kamu punya uang lebih, berbagilah. Kamu bisa hubungi saya di nomor tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk memasak, berbagi buat mereka yang butuh makan di pinggir jalan, orang-orang yang terbuang, pemulung, tukang beca, tukang delman, tukang sampah, tukang sapu jalanan, anak-anak jalanan, pengemis di jalan. Berbagilah. Atau mungkin kamu mau minta dibeli sembako untuk bagi kepada orang-orang yang tua, janda-janda tua atau kakek-kakek tua yang tidak bisa bekerja lagi di dusun-dusun. Monggo. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Yang sudah sering kami lakukan. Itu yang kami lakukan. Jadi pengikut Yesus itu bukan sekedar slogan, tapi harus menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Hidup harus menjadi pelaku firman, itu yang Tuhan mau. Ingat tuh. Kemarin saya baru dapat kiriman juga pakaian layak pakai. Saya belum belum buka lihat karungnya. Rencana mau melihat dulu dan membagi-bagikan di dusun-dusun. Biar menjadi berkat bagi mereka. Tapi saya ingatkan, kalau memberikan jangan yang sobek ya. Jangan yang sobek, karena repot. Saya kudu jahit-jahit lagi baru saya bisa berikan. Saya harus perbaiki dulu. Begitu juga peralatan rumah tangga. Kalau mau memberikan, tolong diperhatikan jangan yang bocor, jangan yang rusak karena tidak dapat digunakan. Berikanlah apa yang masih, kalau dulu saya belajar di sebelah ya, kita kalau memberi kepada orang itu barang yang harus bagus, yang kita suka juga. Kita juga suka. Makanya kita memberi, bukan barang yang tidak kita suka baru kita berikan. Itu orang seberang, prinsipnya orang seberang. Belajar dari mereka juga tentang memberikan yang terbaik. Oke Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Kristus tidak mudah kan? Bukan berarti memberikan yang kamu suka, istrimu boleh kau kasih sama orang juga. Enggak begitu. Berikanlah apa yang masih layak dipakai, yang masih pantas dipakai.
orang yang menerima juga dia menerima dengan sukacita. Indonesia ini sudah maju, semaju-majunya Indonesia juga masih ada orang-orang yang sangat minim dalam kehidupan mereka. Ada juga. Jadi ya, tolong Bapak Ibu Saudara, kalau memang berlebihan, berbagilah. Bapak Ibu bisa kontak saya kembali lagi sebutkan nomor telepon tim kami 081225 198 945. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.